diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ditutup kalau istijmar cukup menggunakan seumpama batu. Ada beberapa yang mesti saya tambahkan sebelum kita masuk pada fardu wudu. Sebelum masuk pada fardu wudu pelajaran selanjutnya, ada beberapa hal yang patut kita sampaikan sehubungan dengan bersuci atau cebok. Bahasanya seperti itu lah. Istinja kan yang paling gampang istinja. Yang padahal istinja itu yang dengan air, istijmar dengan batu. Tapi yang paling familiar bahasanya amat lidah kita istinja. Ya. Yang kemarin kita terangkan, ya. Hukmul istinja wal istijmar, hukumnya ya bersuci dengan air ataupun bersuci dengan menggunakan seumpama batu dan benda-benda yang dapat mengangkat, dapat menghilangkan ya najis yang keluar dari dua kemaluan kita. Al istinja'u wal istijmaru kilahuma masyru'un. Bermula istinja itu dan istijmar itu cebok dengan air dan cebok dengan menggunakan seumpama batu. Kilahuma kedua-duanya adalah masyru'un, disyariatkan dalam hukum agama. Keduanya itu cebok dengan air ataupun cebok dengan batu, maka hukumnya masyru', disyariatkan ya dalam agama. Ya, sehingga nanti orang yang buang air kecil ataupun buang air besar, kemudian dia tidak istinja atau tidak istijmar, ya, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Ya. Kapan ya dia wajib istinja dan wajib istijmar? Kalau wudu kan kapan wajibnya wudu? Wajibnya wudu ketika kita mau sholat. Kalau belum mau sholat, belum ada kewajiban wudu. Ya, masuk waktu sholat Johor jam 12, kita mau sholatnya jam 2. Ya, ntar jam 2 aja mau sholatnya, boleh nggak? Boleh. Ya, kalau kita ada kesibukan atau kita ada urusan, maka hati kita bilang, ya, hati kita bilang, azamtu sholat az-zuhri madama fi waqtihi. Saya berazam, niat kencang di hati saya mau sholat Zuhur selama di dalam waktunya. Jam 2 siang itu waktu Zuhur bukan? Waktu Zuhur, berarti saya mau sholat Zuhur jam 2 boleh. Ya, yang kagak boleh itu masuk waktu sholat Zuhur jam 12, Allahu Akbar, kita tidak langsung kerjakan, kita juga tidak berazam niat mau sholat Zuhur, itu nggak boleh. Kerjaan siapa tuh? Kita. Kita seringan begitu tuh. Ketika masuk waktu sholat Zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isya ke, subuh ke, maka kita punya dua kewajiban. Ya, dua kewajiban. Pilih salah satu. Ya, yang paling kita senang yang mana? Pilih salah satu. Kewajiban nih, ya. Kewajiban yang pertama, ya, as-sholatu ala waqtiha. Langsung sholat. Ini berat. Karena umumnya kita rata-rata mungkin
lagi. Ya, lagi repot, lagi kerjaan, atau lagi ada tamu ngobrol dan sebagainya. Ya, memang sholat itu hukumnya as-sholatu wajibatun la 'alal fawri. Sholat itu hukumnya wajib, tidak langsung, tidak segera. Artinya boleh jam 12, boleh jam 1, boleh jam 2. Ya, jam 3 pun masih boleh. Kalau jam 12 itu masih repot. Jam 1, jam 2 masih repot. Jam 3 masih boleh dikerjakan. Madama fi waqtihi, fi waqtiha, selama masih di dalam waktunya sholat. Ya. Jadi kita punya dua kewajiban. Yang pertama, langsung kerjain. Ngapain sih kumpulan? Ya, apa-apain udah. Langsung wudu ke masjid, sholat zuhur. Sholat saya nggak biasa ke masjid, di rumah aja. Ya, sama ente perempuan nggak apa-apa. Ya, sholat di rumah aja. Langsung zuhur aja, ente wudu, sholat. Wah, itu yang paling afdol. Karena Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya, ayu akmal afdal ya Rasulullah. Wahai Rasul, kerjaan yang paling hebat, paling afdal apaan? As-sholatu 'ala waqti. Kata Nabi, sholat pas waktunya. Itu yang paling hebat. Ya. Jadi ketimbang kita mundur-mundurin waktu, jam 1 jam 2 mendingan langsung sholat. Langsung sholat, itu yang paling hebat. Nah, boleh juga kita takaran, tapi wajib azan. Ini dianya. Saya nggak sholat awal waktu, Ustaz. Terus mau apa? Mau diem aja. Ya, saya niat di hati, ntar mau sholat. Selama zuhur ada di dalam waktunya, berarti nanti harus tahu waktu zuhur habisnya kapan. Ya, katakan kalau sekarang jam 3 udah masuk asar belum? Belum. Jam 3 lewat seperempat. Ya. Masuk waktu asar. Ente harus tahu sebelum jam 3 lewat seperempat, ente harus udah sholat. Itu namanya madama fi waqtiha, selama di dalam waktunya. Udah alhasil begini, kalau masuk waktu ente punya dua kewajiban, pilih salah satunya, langsung sholat atau niat di hati mau sholat entar di dalam waktunya. Kalau dua-duanya ente nggak kerjain, ente berdosa. Kalau ente keburu meninggal dunia, ente belum sholat zuhur, ente dianggap meninggalkan satu kewajiban di dunia. Cuma satu doang, Ustaz. Teman saya berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak sholat. Untuk dunia, untuk akhirat, urusan agama, ente jangan main andal-andalan sama temen. Ya, pasukan itu khairat, berlomba-lomba malah. Kalau dia sholatnya jam 1, ente sholat jam setengah 1. Dia setengah 1, ente sholat zuhur bareng jam 12. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di umum kita begitu, masuk waktu nggak kerjain, kagak azan. Kalau orang udah biasa azan di hati, azan itu di hati. Ya, azan niat di hati. Jadi urusannya sama Allah. Temannya nggak ada yang tahu kalau dia atau kagak. Ya, urusannya sama Allah. Karena suka ada taklim ba'da maghrib, pengajian maghrib. Lagi ngaji tiba-tiba dengar suara azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau diterusin lagi ngaji. Ya, mau diterusin lagi ngaji. Ada satu pendapat mengatakan begini, biar lagi ngaji berhenti dulu, sholat dulu. Ya. Ya, berpikir sholat itu hukumnya wajib. Ya, kemudian mengerjakan di awal waktu lebih apa? Ya, dia lupa kalau ilmu di atas segala-galanya. Nah, itu saya dapat langsung dari saya punya guru Habib Umar Ibn Abdul Rahman dan sebagainya. Beliau kalau lagi ngajar maghrib nih, isya udah azan, berhenti ngajarnya, diam semua jemaah. Selesai azan, langsung lagi kita. Masih setengah jam lagi. Maghrib tidak sholat isya awal waktu, ngaji. Kalau disampaikan orang sekarang begini, apaan tuh bisa masih ngaji aja, sholat dulu aturan. Karena kita kalau pemikiran mereka, oh iya, kita diatur mereka jadi juga sholat dulu, habis sholat ngaji lagi, udah males, udah hilang hawanya, moodnya udah hilang. Ya terusin ngaji sampai selesai, ya selesai ngaji baru qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, yang udah batal dulu. Gue enaknya sholat bareng guru. Sampai kalau ada orang masuk ke masjid, pengajian sedang berjalan, ya pengajian sedang berjalan, katakan ngaji pada maghrib atau
pada isya, ya, lagi ngaji nih, dia masuk ke masjid, ya, biasa orang setiap masuk ke masjid, ya, ada adabnya masuk kaki kanan, baca sholawat, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, kemudian di dalam masjid langsung mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Itu adabnya seperti itu, ya. Kalau dia mau ganti, ya, saya nggak mau sholat di masjid, boleh, tapi ganti dengan baqiyatus sholihat, ya, 4 kali baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, 4 kali dia baca, itu menyamai sholat tahiyatul masjid. Kapan nih kita baca? Ketika ada sesuatu yang penting, kayak taklim, ada pengajian lagi berjalan, ente masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid, di situ sholatnya misalnya, dia menunjukkan ibadahnya. Oh iya, masuk masjid, tahiyatul masjid. Dia lupa kalau ada yang lebih penting, lebih utama, duduk dengerin pengajian. Langsung duduk dengerin pengajian, niat menuntut ilmu. Jadi kadang kita salah. Ya, kita masuk ke masjid, ada pengajian, kita sholat tahiyatul masjid, kita zikir, kita wirid, bahlul. Ya, bahlul itu bodoh apa pintar? Pintar. Bahlul itu pintar. Ya namanya itu berdoa Tuhan. Cuma udah biasa maksudnya kita bahlul itu bodoh. Ya bahlul, goblok gitu. Lalu bukan goblok, pintar. Ulama kan nggak pernah nyumpain anak. Ulama nggak pernah nyumpain anak. Ya, ulama selalu lakal khair, dan orang bandel, mencari toples, setiap kelas, segala macam kan. Ulama nggak pernah bilang, kasar, nggak pernah. Ya, lakal khair, baik. Nah, sekali waktu ada ulama bilang begitu, bahlul. Ini orang kita, wah, tuh Ustaz, tuh Kiai, tuh Habib lagi ngomelin anaknya dikata bahlul, anaknya bandel banget, dikata bahlul, dia yang ngerti sendiri, bahlul artinya bodoh, dia ngerti, padahal artinya bahlul, pinter, cerdas, iya bahlul, wahai anak yang cerdas, didoain, anaknya didoain, ya, anaknya cerdas, kalimat itu kadang-kadang kita salah. Iya, salah tempat. Ini nggak apa-apa kita bilang bahlul, tapi niat kita memang cerdas. Apa tadi? Dari ke bahlul nanti jadi lupa. Karena akan ngomong bahlul. Ya. Jadi ada orang masuk ke masjid, dia tunjukin semangat ibadahnya. Dia sholat tahiyatul masjid, padahal pengajian lagi berjalan. Ini salah kaprah kita. Sebaiknya ente langsung duduk nyangkut. Juga jangan salaman. Pengajian yang sudah berjalan, ente jangan dari pintu assalamualaikum. Oh, ustadznya kaget. Bagaimana aki-aki duduk di situ? Jangan assalamualaikum. Cukup lihat rapat. Assalamualaikum. Duduk. Kalau perlu salaman yang kanan sama kiri udah, jangan semua disalamin. Ya ustaz yang ngajar gimana? Jadi nunjukin adab, tapi bukan pada tempatnya. Sama orang habis sholat, maghrib biasanya. Ini kebiasaan kita, kebiasaan. Lo kebiasaan kita, kebiasaan mendatang, kebiasaan mendatang. Habis imam, assalamualaikum warahmatullah. Itu jamaah. Sampai belakang, sampai baris kedua. Ya Allah, ini ngapain? Ganggu. Ya, ganggu. Salaman itu dianjurkan kalau ketemu, pas ketemu salaman. Kan tadi udah ketemu, tadi udah salaman. Masa habis sholat
Sekarang waktunya wirid, waktunya zikir, baca Allahumma assalam, assalam. Ada yang ada salaman, terganggu jadinya. Ini kebiasaan para maaf orang-orang sekarang penjaga. Jadi bagaimana begitu sekarang belum Ustaz? Kita para-para aja. Bisa Allahumma assalam, assalam. Jangan dari kamar kita jangan lihat. Jadi seperti itu. Orang yang masuk ke masjid, sholat ke masjid. Tetapi ketika taklim sedang berjalan, jangan sholat tahiyatul masjid, duduk dengerin ilmu. Tapi ganti tahiyatul masjid yang 2 rakaat tadi diganti dengan baqiyatus sholihah. Dibaca pelan-pelan. 4 kali, udah ente udah menghormati masjid. Jadi seperti itu. Jadi hukum istinja dan istijmar itu masyru', kilahuma masyru', keduanya disyariatkan dalam agama. Keduanya disyariatkan dalam agama. Sehingga orang yang habis buang hajat kemudian dia tidak istinja, tidak istijmar, maka hukumnya berdosa. Kapan wajib istijmarnya, wajib istinjanya? Apakah sama dengan sholat? Tidak. Kalau sholat boleh entar-entaran, tapi kalau buang air kecil atau buang air besar, itu ada pauli. Langsung, jangan pakai tak, nunggu 1 jam, nunggu 2 jam, antara sekalian wudhu bareng, nggak boleh. Ada istilah ngepet namanya. Nggak boleh. Apalagi kalau misalnya sampai menyakiti orang, gara-gara yang tidak cebok, nggak istinja, nggak istijmar, nyakitin orang jadi kebauan dan sebagainya, itu haram. Wal istinja afdalu minal istijmar, istinja dengan air lebih afdal daripada istinja dengan batu. Nahu akmalu ablaq min azabah, karena kalau dengan air itu lebih bersih, lebih sempurna. Wa yajuzu iktifa bil istijmar, boleh mau ambil yang singkatnya aja, boleh. Anak mau istijmar aja nggak pakai istinja, boleh. Itu dengan syarat dia punya kencing atau dia punya goibnya. Kencing itu baul, goib itu dengan syarat dia punya kencing, dia punya goib, tidak tak ada, nggak berpindah dari tempatnya yang ada. Kemudian lagi istijmarnya dengan sesuatu yang bisa mengangkat, dengan batu, dengan kayu, dengan tisu, dengan kertas, dengan sapu tangan, nanti ada kelanjutannya. Wa yusannu an yaqta'ahu ala witrin. Kalau dia mau istijmar dengan batu, disunahkan selesaikan dengan witir, dengan ganjil. Wajibnya kan 3 kali satuan, 3 kali usap itu wajibnya. Tapi disunahkan ala witrin. Rasa masih belum nih 4 kali. Mau 4 kali genap, tambahin 1 lagi biar 5. Kayaknya masih belum juga nih, tambahin 1 lagi 6. Mau pas 6 genap, tambahin lagi biar 7 terus, jadi witir. Allah witir yuhibbul witir. Allah ganjil, suka pada yang ganjil-ganjil. Jadi kalau latihan apa-apa tuh 3 kali, 3 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Kemudian hukum istinja wal istijmar bil yamin. Hukumnya cebok dengan air atau cebok dengan batu bil yamin menggunakan tangan kanan. Ada tak orang cebok tangan kanan? Yang nggak ngerti kalau tangan kanannya. Seandainya ada yang pakai tangan kanan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari
Nabi kita Muhammad Allahumma SAW, shalli alaihi wasallam. beliau bersabda, "Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu bi yaminihi wa la yastanji bi yaminihi wa la yatanaffas fil ina." Muttafaqun alaih. Ya, hadis sahih. Nabi bersabda, "Iza bala ahadukum," apabila salah seorang dari kalian bala, kencing, buang air kecil, ya, fala yakhuzanna, jangan sekali-kali dia pegang zakarahu, zakarnya, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Kan orang kalau kencing biasanya dipegangin, apa dilepas begitu? Pegangin. Pegangin biasanya. Ya, kalau mau pegangin, maka jangan sekali-kali megangnya dengan tangan kanan. Itu pakai nun tauhid. Kalau fala yakhuz, jangan pegang. Fala yakhuzanna, jangan sekali-kali pegang dengan tangan kiri. Biar bukan haram, ini bukan perkara haram, ya, tapi larangannya mantap. Artinya jangan dibiasain. Ya. Wala yastanji biyaminihi, juga jangan cebok dengan tangan kanannya. Ya, megang zakar jangan dengan tangan kanan, jangan. Kemudian cebok pun dengan tangan kanan, jangan. Wala yatanaffas fil ina, dan kalau minum jangan bernapas di dalam gelas, di dalam bejana. Ini adab dalam agama. Orang kalau pakai adab, pakai akhlak dalam agama, insya Allah selamat. Selamat dirinya dari orang lain, selamat diri dari fitnah, selamat agamanya. Oke. Kadang-kadang itu kita minum napas di, atau untuk kesehatan tidak bagus. Kita jaga kesehatan tidak. Pertama, mau dari agama, ya. Hukmul bauli qaiman, hukumnya kencing dalam keadaan berdiri. Kalau kata apa? Guru kencing berdiri, Murid sambil lari. guru kencing lari, parah. Emang kencing berdiri itu gimana? Ya. As-sunnatu an yabula rajulu qa'idan. Sunnahnya seorang laki-laki itu kalau mau kencing qa'idan, dalam keadaan duduk. Nongkronglah, ya. Nongkrong duduk kawanan berdiri. Ya. Jangan berdiri, ya. Kalau kencing usahakan nongkrong, ya, atau duduk. Wa yajuzu bauluhu qaiman, tapi boleh dia kencing dalam keadaan berdiri. Kencing berdiri boleh saja. Jadi tidak ada yang mengatakan kencing berdiri itu haram. Ya, kencing berdiri haram, tidak ada yang mengatakan. Kencing sunnahnya nongkrong berdiri, tapi duduk nongkrong, tapi boleh berdiri. Ya, dengan catatan in amina minat talamus. Kalau dia aman daripada kencingnya tadi mengotori, ya, anggota tubuhnya. Ini kalau gue kencing berdiri ini pasti kecipratan celana gua, kaki gua, baju gua, gamis gua. Maka di saat itu tidak boleh dia kencing berdiri. Kalau aman minimal, ya, misalnya dijagain pakai apa? Pakai triplek. Jadi kencingnya berdiri, depannya ada triplek. Ya, kencingnya ke sana, seadanya. Cipratannya tadi cipratannya kena triplek. Aman itu lah kalau gitu. Itu boleh saja. Ya, tetapi tetap yang afdol, yang dapat hukum pahala, maka kencing, ya, dalam keadaan duduk atau nongkrong. Adab qada'il hajah, adab-adab etika buang hajat. Etika buang hajat. Iza arada al-insanu an yaqdiya hajatahu, apabila seseorang manusia ingin menunaikan hajatnya, ya, apakah kencing ataukah apakah buang air kecil atau buang air besar. Apabila seorang manusia ingin menunaikan hajatnya, falizalika arba'atu ahkam, maka untuk itu berlaku 4 hukum. Maka untuk itu, untuk buang hajat kecil atau hajat
besar berlaku 4 hukum. Minha, di antara hukum yang 4 tadi, ma yajibu, ada yang wajib. Wa minha ma yusannu, ya. Yang kedua, di antaranya ada yang disunnahkan. Wa minha ma yahrumu, di antaranya ada yang jadi haram, ya, hindari. Wa minha ma yukrahu, ada yang dimakruhkan. Jadi orang kalau buang air kecil ataupun buang air besar berlaku 4 hukum. Ya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa haram, bisa makruh. Fayajibu alaihi satrul aurati 'anil nas. Yang pertama kalau mau buang hajat, ya wajib satrul aurati 'anil nas. Tutup dia aurat dari pandangan manusia. Ya, kebelet-kebeletnya ente kalau mau buang air besar atau air kecil, ya jangan buka aurat di depan orang. Ya, mendingan ngongkol di celana, mendingan di celana daripada ente buka kelihatan orang. Baru kalau sampai kelihatan aurat ente sama orang lain, haram. Ya, karena itu wajib satru, wajib menutup aurat. Udah masuk ke tempat kamar mandi, ya jangan di mana aja dibuka, dibuang. Alhamdulillah, kita ilahi raji'un. Wa tanazzuh an isabatin najasati li badanihi aw sawbihi. Kemudian menghindari dirinya daripada kena najis tadi, apakah kena bajunya atau kena anggota badannya. Tadi itu, ya. Kalau mau buang hajat, ya yang pertama harus tutup aurat, yang kedua jangan sampai kena najis. Ya, hindari. Makanya nanti jangan kencing di batu. Kalau kencing di batu nyiprat. Kan kencing di air nyiprat juga. Cipratannya kena ente punya kain atau ente kena celana, kemudian ente pora-pora aja. Ya, atau nggak tahu juga, lalu ente pakai buat sholat ente tidak sah. Kenapa? Karena baju ente mengandung najis. Dari mana najisnya? Dari ente sendiri. Ya, karena kurang perhatian sama hukum agama. Ini urusan-urusan begini nih, kadang-kadang di masa bodohin sama orang-orang yang nggak mau ngaji, disepelein. Kalau yang merhatiin, ya yang bisa hadir di majlis deh. Majlis yang begini merhatiin. Kalau majlisnya kebanyakan, yang dari depan-depan lu sama belakang ngobrol aja dia berada tahu. Alhamdulillah, ya Allah takdir kita kumpul di tempat yang insya Allah berkah. Amin. Kita manfaat, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mata makin payah. Ini ke bawah ya? Kacamata ke bawah ya? Di bawah kacamata, tapi ini kacamata action. Wajibu alaihi satrul aurat. Yang pertama wajib tutup aurat, yang kedua wajib hindari jangan sampai kena najis, yang ketiga wal istinja wal istigmar, yang ketiga wajib dia cebok. Dengan air ataupun dengan batu. Kembali ke awal tadi, kalau orang buang hajat kemudian gagal cebok, hukumnya dosa karena meninggalkan satu kewajiban. Wa yusannu liman arada qada al-hajati fi sakhra al-istitar. Disunnahkan bagi orang yang ingin buang hajat fi sakhra, di kebun. Di kebun, tanah lapang, ya kagak ada orang. Kagak ada orang. Ya, ente punya kebunnya lebar. Ya itu dipagar. Kagak ada orang masuk. Agak ada orang masuk, bagian ente galak. Kan ada orang begitu punya kebun kalau boleh masukin. Lepong tanahnya saja. Ya, ente buang air di kebun, kagak ada orang. Ya, disunnahkan al-istitar. Tetap ya pakai sitrun, pakai dinding. Makanya orang dulu kita bikin kapus tuh di kebun. Cubluk. Tutupannya itu kan. Cubluk. Kamu boni. Ya cubluk. Iya. Pakai. Pada seandainya enggak pun, ya tidak apa-apa. Ya, tapi tetap harus pakai dinding. Ya Allah, agama bagus banget ajaran. Ya, ada akhlak. Wa bu'duhu 'anil nas, menjauhkan daripada manusia. Nah,
jadi kira masih ada yang lewat di sini nih, kita minggir lagi, ya kita minggir lagi. Wal baulu qaidan disunahkan lagi ya, sunat apa buang air hajat dan buang hajat itu dalam keadaan nongkrong atau duduk. Wa yusannu lahu 'inda dukhulihi al-hammam taqdimu rijlihi yusra. Kemarin udah nih disunahkan kalau mau masuk ke tempat WC maka dahulukan kaki yang kanan, kaki kiri, rijlihi yusra, kakinya yang kiri. Wa qawlu Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Dan kemudian baca doa Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Wal baulu qaidan, kencing dalam keadaan belum nongkrong. Wa yusannu lahu 'inda al-khuruji min al-hammam taqdimu rijli yumna. Disunahkan kalau mau keluar dari WC dahulukan kaki yang kanan. Wa qawlu ghufranaka, dan baca doa ghufranaka. Cukup situ aja, ghufranaka. Kalau mau tambahin ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa afani lakana ahsan, itu lebih baik. Kalau baca ghufranaka cukup, ya ampunin ya Allah. Apa hubungannya keluar dari WC pakai bilang ampunin ya Allah? Ada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ente lupa bersyukur. Ya. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, ente bisa buang hajat ente. Coba ente kencing sehari, 2 hari, 3 hari nggak buang air, sehari, 2 hari, 3 hari, gimana ya? Kentut aja dioperasi, kentut. Ada yang dioperasi gara-gara itu. Nggak bisa kentut dioperasi. Iya. Nah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita banyakkan lupa, gak bersyukur. Maka dianjurin kalau itu udah buat kita bilang ghufranaka, aku mohon ampunanmu ya Allah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa 'afani. Ada seorang raja ditanya, Tuan Raja, kalau ente udah gak bisa makan, gak bisa minum, apa yang ente lakukan? Misal, contoh yang paling gampang, ente sariawannya udah level berapa? Ya, sampai ente gak bisa makan satu nasi pun, air setetes pun gak bisa minum, sakitnya ente punya tenggorokan. Kata Tuan Raja, kalau itu yang terjadi, apapun akan saya lakukan. Bahkan setengah kerajaan saya jual, ya saya cari, ya tabib, dokter yang bisa ngobatin. Ya Allah, itu kalau satu teguk air dia bisa masuk ke tenggorokannya. Lalu kalau sudah masuk, kemudian nggak bisa keluar, nasi yang ente makan nggak bisa keluar, air yang ente minum nggak bisa keluar. Ada orang begitu, ya kata raja, waduh, gimana tuh kalau perutnya embung begitu? Maka setengah kerajaan saya lagi akan saya jual, ya, buat cari dokter yang bisa ngobatin saya. Ya Allah, jadi itu nikmat makan sesuatu, nikmat kentut, nikmat buang air besar sedikit itu seharga kerajaan, sama dengan kerajaan itu. Ternyata besar sekali itu nikmat, dan ternyata kita sendiri lupa. Masuk kamar mandi WC, keluar aja, nggak pernah terpikir kalau itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bilang ghufranaka, ampunin saya ya Allah, alhamdulillahilladzi adhaba 'anil 'adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit di dalam diri saya, wa 'afani, dan yang telah menyehatkan, menyelamatkan saya. Kadang baca doa kita ada tahu maknanya dulu, betul mantap. Kalau kita baca maknanya kita tahu, oh ya Allah, azhaba 'anil adza, telah menghilangkan dari saya penyakit. Emang penyakit itu, kalau udah diam aja di perut kita, bahaya. Wasunnatu an yakuna istighfar di salah satu ahjar, ya mungkiyah. Sunnah cebok setelah dia buang hajat, maka disunahkan dia kalau mau istighfar menggunakan batu, 3 batu. Kalau 3 batu masih belum bersih juga, wajib ditambah lagi, ya, tapi nanti disunahkan dengan bibir. Wa yahrumu hala ghairil hajati istiqbalul qiblati aw istidbaruha. Haram hukumnya, dosa
hala qada'il hajati, di saat buang hajat, istiqbalul qiblat wastiqbalha, menghadap kiblat dan membelakanginya. Ya, haram hukumnya. Ternyata di dalam buang air kecil atau buang air besar ada hukum yang haram. Ya, yang kadang juga kita masa boloin. Ya, apa yang haram? Ngadep kiblat. Kalau sholat ngadep kiblat, ya. Tapi kalau buang hajat jangan sekali-kali ngadep kiblat. Hukumnya haram, dosa. Awis istiqbalha atau membelakangi kiblat. Jadi ngadep kiblat nggak boleh, belakang kiblat pun nggak boleh. Ya, fil fadha amil bidyan. Ya, di tempat yang terbuka. Ya, di tempat yang terbuka. Atau ada pun tempat yang tertutup. Ya, tempat yang tertutup yang disediakan. Ya, maka tidak mengapa. Meskipun begitu, tetap aja ya perintah Nabi syarriku au gharribu. Ya, syarriku au gharribu. Jadi jangan sampai kita ngadep kiblat atau belakangin, usahakan kita ke selatan atau utara. Gitu ya, utara. Iya. Ya. Ngalor ngidul lah. Orang Belanda. Wa yahrumul baulu wal ghaitu fil masjid haram, hukumnya kencing dan buang air besar fil masjid, di masjid. Masjid. Haram hukumnya kencing buang air besar di masjid. Ini masjid mungkin ini ada tempat buang air kecil ya? Ada. Tempat buang air besarnya? Ada juga. Ada. Disediakan. Buat siapa tuh? Sapir. Buat siapa? Bukan buat orang yang ada perlunya. Ente nggak ada perlunya ke masjid cuma buat masjid doang. Di rumah ente ada. Ya ente pilih aku mau di masjid aja. Jangan kalau begitu. Ya. Dan bisa jadi yang dikatakan tidak boleh buang air kecil maupun buang air besar di masjid itu, yaitu ketika masjid diwakafkan khusus untuk sholat. Saya wakafin tanah saya untuk masjid untuk sholat. Masjid tempat sujud. Ya, ketika orang mewakafkan tanahnya seperti itu, maka seluruh tanahnya harus dibangun masjid untuk sholat. Tidak boleh ada tempat parkir, tidak boleh ada tempat dan sebagainya, tidak boleh ada tempat wudhu juga. Karena tanah yang diwakafkan tadi hanya untuk sholat. Beda kalau dia wakafnya begini, saya wakafkan tanah saya karena Allah Ta'ala dan segala keperluannya. Oh, masjid perlu tempat wudhu, bikin tempat wudhu nggak apa-apa. Masjid perlu tempat parkir, bikin tempat parkir nggak apa-apa. Masjid nanti jamaah ada yang sakit perut dan sebagainya, jangan sampai mengotori masjid, perlu tempat buang air kecil, buang air besar, maka silakan dibikin. Kalau dibikin saat itu dipakai digunakan tidak mengapa. Yang dikatakan haram hukumnya kencing dan buang air besar di masjid, masjid yang diwakafkan khusus untuk sholat. Maka diajarkan di dalam wakaf begitu, kita wakaf yang sholat wakaf. Ijab kabulnya. Wakafin tanah saya 100 meter buat sholat, buat masjid. Dia nggak bilang dan keperluannya. Kalau buat masjid, buat sholat ya sholat bang. Ya boleh yang lain. Sampai segitunya diatur. Oh ya, nggak boleh. Wasidin Nabi, dan haram hukumnya buang air, buang hajat di tempat teduhan yang memberikan manfaat. Ya, ada orang bikin teduhan tempat orang ngaum. Ya, kalau panas banget dia duduk di situ. Kalau ada hujan dia duduk di situ.
tempat teduhan. Ya, biasa ada orang di situ, biasa orang kumpul di situ, ente kencing di situ, ente buang air besar di situ, ya Makan jengkol lagi ya. Nanti dianjuri kalau ada satu tempat digunakan untuk yang kencing, lawanannya ini tempat dibuat main gaplek dulu, dibuat main judi dulu, ya Allah, dibuat mabok-mabokan dulu. Ente mau melarang, kalau bisa yang mabok jagoan-jagoan dulu. Ente mau nasihatin, kagak bisa juga. Ya, Ustaz aja dilawan. Ya, udah, gimana caranya? Benci di hati kita. Saya benci itu tempat yang digunakan untuk maksiat. Ya, udah, ente lempar ke situ. Ya. Kalau setiap saat ente gitu masih dibetah di itu lagi. Udah mentok. Supaya kalau ada jalan lain pakai jalan lain. Udah mentok itu mah. Ini jalan pengecut. Wa kini jurusi tempat-tempat dulu mereka kal hadaiqi wal amma, kal hadaiqi wal amma seperti taman-taman, taman-taman, tempat-tempat orang biasa kumpul-kumpul, hal-hal yang baik-baik tidak boleh. Wa yukrahu rabu sawbihi qabla dunihi minal ardi fil qada. Ya. Makruh hukumnya belum sampai udah angkat baju. Ya, belum sampai tempat buat pulang aja udah angkat baju aja. Ya, udah angkat pakaian aja, makruh hukumnya. Di tempat yang tertutup, ya. Kalau di tempat yang terbuka, kembali ke Allah tadi. Yukrahul baulu fi juhrin aw syaqqin. Makruh juga hukumnya kencing di tempat lubang, ya, atau batu-batu yang terbelah. Li'annahu qad yakunu biha dawab, karena bisa jadi di situ ada binatang melata. Ada semut, ada kecoa, ada apa lagi? Ya, binatang-binatang melata, ya, bisa jadi ada ular, ada kalajengking. Fataduruhu aw yaduruha. Bisa jadi binatang tadi membahayakan ente atau ente membahayakan dia. Agama terus. Wa yukrahu liman yaqulu aw yatawawwatu an yaruddas salam. Makruh hukumnya bagi orang yang sedang buang hajat, ya, untuk menjawab salam. Waalaikumsalam. Kita lagi kencing atau kita lagi buang air besar, makruh hukumnya menjawab salam. Waalaikumsalam. Mana lagi buang air besar? Jangan. Ya, diem aja udah. Ya. Fa iza qada hajatahu, kalau udah selesai buang air besar, kalau doa kemudian dia wudu. Kok wudu sih? Emang wudu mah dianjurin terus kapan aja. Ya. Jadi selalu dalam keadaan suci kita, wudu batal, wudu lagi batal, wudu lagi. Kalau udah selesai buang air besar, kemudian wudu, summa radda, baru jawab waalaikumsalam. Poinnya lama banget jawabnya. Paham dah kalau ente ngaji. Oh iya paham. Ente berarti lagi buang air ya? Iya, kan udah ngaji bareng-bareng maksudnya. Mestinya kan assalamualaikum, langsung jawab waalaikumsalam. Karena jawab hukum salam itu hukumnya wajib. Ya. Tapi wajibnya ada kifai, wajibnya kifayah. Kumpul begini nih, tiba-tiba dia assalamualaikum. Bang Sari jawab sendiri, waalaikumsalam. Kita nggak dosa. Kita nggak dosa. Kenapa? Karena sudah diwakilkan kewajiban jawab oleh satu orang. Lucunya penceramah mubalek. Penceramah mubalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dikit banget. Bisa ulang lagi ya. Belum pada makan apa ya? Jawab yang benar, salam, semangat. Padahal udah dijawab sama satu orang, udah gugur kewajiban
kiai ngaji mana kalau gitu. Udah kubur mereka nggak jawab nggak apa-apa. Udah ada satu orang jawab udah cukup. Oh membangkitin semangat. Ya, lucu. Yang dengerin itu daripada ngaji tahu, malah yang nyampein. Allah. Wa yukrahu liman yaqdi najah hajata an yamassa farjahu bi yaminihi wastidjahu wastidbaru biha. Ini yang tadi yang di atas ya. Makruh hukumnya kalau buang hajat ya kemudian pegang dengan tangan kanannya, kemampuannya dipegang dengan tangan kanan atau istidbar menggunakan tangan kanan. Hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mudah-mudahan sedikit tambahan ini manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ini belum sampai pada keterangan istibro. Istibro itu menyelamatkan diri dari kencing. Ya, dari kencing. Nanti ada istibro. Istibro itu apakah dia nongkrong berdiri, atau dia turun, atau dia dehem. Nah, itu hukumnya nanti wajib kalau dia yakin masih ada sisa begini. Ini kata Nabi, orang di kuburan disiksa gara-gara layas tabri min baulihi, nggak menyelamatkan dirinya dari kencingnya. Cebok mah cebok, cuma nggak istibro. Demikian. Pertanyaan kayak Baik, ngobrol. Bismillah. Ini Tim Abdul lagi pada ada urusan. Iya. dua. Iya. Siap. Pertama, kalau kita nggak berazam sholat, Iya. jam 12, karena saya sholat jam 2 aja. Gitu. Jam 1 nggak diumur tuh. Iya. Tuh gimana tuh di hadapan Allah? Alhamdulillah, karena ente udah azam, berarti ente selamat. Kalau ibaratnya kita habis pulang dari puncak tuh jam 3 sore, sebelum asar tuh. Sampai rumah jam 6 atau 7 dulu, asar nggak kerjain. Nah itu kita sholat hormatul waktu, hormatul waktu. Apa kita udah cukup, apa kita kodok lagi tuh? Nah, kita yang bertanya. Iya. Kalau yang pertama tadi memang kita azam untuk menyelamatkan diri kita dari mati mendadak. Ya, jangan sampai kita berhadapan dengan Allah nanti dalam keadaan meninggalkan salah satu kewajiban, maka kita azam niat mau sholat ntar selama di waktunya. Nggak mesti jam 2, yang pokoknya selama di dalam waktunya. Seandainya sebelum kita kerjakan kita keburu meninggal dunia, maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dianggap sudah mengerjakan johor. Kenapa dianggap sudah mengerjakan johor? Karena kalau ajalnya belum sampai, dia udah niat kok mengerjakan sholat johor, pasti dikerjain sama dia. Tuh. Lain kalau ente wa makarullah wallahul makirin, ente mau nipu Allah, ya Allah, saya ntar mau sholat johor jam 3, tapi bohong, wah kacau. Hati ente Allah tahu. Yang kedua tadi ente wajib qadha. Kalau ente sudah yakin nih, mana ini nggak bisa sampai di rumah jam 5 atau setengah 5 ini pasti ya. Itu salat hormatul waktu juga sama aja bohong. Asan pokoknya sampai rumah ente qadha salat asar tadi. Boleh maghrib dulu, boleh asar dulu. Karena ente meninggalkannya tidak sengaja. Kalau ente sengaja ninggalin sholat asar, ya sengaja emang ninggalin sholat asar, maka ketika masuk waktu maghrib, ente gak boleh sholat maghrib dulu. Sholat asar dulu 4 rakaat, baru sholat maghrib. Karena sholat itu tartib, asar dulu, maghrib dulu. Asar dulu baru maghrib. Gak boleh maghrib, asar dulu kerjakan. Kalau ninggalinnya sengaja. Kalau ninggalinnya nggak sengaja, nggak apa-apa maghrib dulu. Habis maghrib baru sholat asar. Dan hanya orang-orang yang takut sama Allah yang mau mengkodo itu. Kalau yang nggak takut, maaf, Allah maha pemaaf. Allah maha pengampun. Allah tahu kita lagi repot tadi. Hati-hati ya. Yang seperti itu aja. Seperti itu abang. Baik, Bang Ipul. Kalau kan pembahasan dan di situ soal pahalanya lebih daripada saudara aja. Terus
Jadi saya pertama tarik dulu, baru saya bisa. Oh, iya. Kira-kira Abdullah bagaimana Ki? Ya Abdullah seperti itu. Abdullah ini kewajiban juga, kewajiban. Kan tadi pelajaran sudah diterangkan. Masuk waktu Isya, ente punya dua kewajiban. Kewajiban kerjakan langsung, boleh, itu yang paling afdol. Atau kewajiban azam niat di hati. Saya mau sholat ntar. Apalagi mau ada hajat taklim, ada hajat mau ngaji, nggak ada hajat taklim pun boleh ntar. Ini kita nggak ada tamu, nggak ada keperluan apa-apa, nggak ada kesibukan apa-apa, cuma lagi males aja ngerjain langsung. Lagi males ngerjain langsung, sifat kita begitu. Tapi nggak apa-apa kita azam. Ntar saya mau sholat jam 2. Ya. Memang kalau mau orang-orang yang lagi salik, lagi menuju sama Allah, lagi jalan Allah, lagi deketin Allah, kita disalahin. Kita salahin. Lalai. Nah, karena iya lah kagak ngapa-ngapain pakai tentara juga. Emang lu males kan begitu ya. Tapi sebetulnya boleh. Karena emang kewajiban sholat tuh la alal fauri, nggak langsung. Ajan langsung sholat enggak wajib. Karena ada waktu. Johor itu kapan? Jam 12 sampai jam 3 katakan. Nah di sini kita mau sholat di mana aja boleh. Bicara afdol pas ajan. Bicara boleh, silakan pilih di mana aja. Tapi di mana aja boleh pilih, niatin di hati. Yang abang kerjain udah bagus. Ngaji dulu. Habis ngaji silakan sholat. Mau ntar sholat jam 10 masih boleh, jam 12 masih boleh. Isya waktunya paling panjang. Dan Isya itu memang dalam satu riwayat Nabi pernah meninggalkan sholat Isya di awal waktu. Karena ya, jadi sahabat udah komat. Nah, Nabi belum sampai ke masjid. Mana? Nggak ada yang berani kan jadi imam. Ada berani imam. Utus seseorang. Lihat Nabi lagi. Nabi lagi ngobrol sama sahabat, ada tamu ngobrol. Oh, katakan sampai jam 12 malam. Baru Nabi datang. Baru sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah malam Isya itu ada riwayatnya. Itu nemenin tamu. Pergi mana ngaji? Orang sekarang sok-sokan. Apaan tuh? Udah masuk waktu belum juga. Ngaji apaan tuh? Udah ajan pada berhenti sholat dulu. Jangan urusan ngaji, urusan ada tamu aja. Tar dulu. Hormatin tamu pun hukumnya wajib dulu. Sholat bisa antar-antara. Jangan nanti bilang dia pulang dah, anak mau sholat. Nggak boleh begitu. Baik. Tadi ada nanya, Hadroh lagi ada ini. Iya belum dapat tuntas. Belum ada tuntas itu. Ya, lagi ada panggilan. Lagi M. Iya, dibangkitin lagi semangatnya. Karena pengen ngaji ada baca maulid. Tadi ada di motor, itu bukan suara baca maulid ya. Kok suara Ratib Atos. Ternyata beliau sendirian, kasihan deh. Ayo semangat. Emang malam Senin malam capek. Ya, malam capek. Minggunya habis main bola soalnya. Ya, nggak apa-apa. Oke. Abang Robi. Pengalaman pribadi. Asyik. Kalau kita mau ngaji nih ya, ngaji dia tuh udah langsung ya, jangan boleh kenapa misalkan temen main lama banget gitu ya, itu gimana ya? Caranya kita ngaji temen juga ya kesinggung gitu. Jadi setiap manusia memang kudu ada lisan dakwah, ngajak. Kita selamat jangan sendiri. Sendiri selamat nggak enak. Kita kaya sendiri-diri nggak enak juga. Selamat pun sendiri nggak enak. Harus punya lisan dakwah, ngajak orang. Tapi ngajak itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang paling bijak. Kita ajak baik-baik. Dia kagak mau ya. Dia kagak mau diajak kalau gitu. Dengan bahasa yang enak. Kawan saudara, ada lagi hajat ente yang bisa tunaikan?
misalnya dia datang tadi minjem duit, misalnya dia tadi minjem duit, ente udah kasih, kamu masih keenakan aja ngopi sama ente bilang ya, ada hajat lagi. Kalau orang tua kita ngomong begini, emang habis ini mau kemana lagi? Itu halus orang tua kita. Dia udah kagak pengen nemenin lama-lama, dia mau istirahat. Iya kali itu terus mau kemana lagi? Oh, iya mau balik ya. Balik akhirnya dia bilang, ya iya mau ngapain lagi, hajat sudah. Bahasa itu. Tambah Kalau lagi, yang mau iya. terus terang, karena biasanya setiap malam kan ada pengajian nih. Kalian tuh mau ikut ya? Ya ya. Ada yang punya pulpen? Anak punya ituan nih. Janji. Iya. Cuman ujungnya jelek banget. Mama. Ujungnya pecah. Apa? Udah nggak ada lagi saya. Nah, iya, pas ngeliat orangnya kita inget. Ingat janji. Bisa paham. Tempo hari ada yang minta doa. Ustaz, doa di sujud terakhir itu bacanya apa? Kita tulisin. Wah iya, saya nggak bawa pulpen kemarin. Padahal perut ini lapar lagi. Cakep sekali ini. Sisa itu. Siap. Orang perempuan nggak ada yang mau nanya, ya nggak apa-apa, Allah. Tanya nih. Bohong apa nggak di sini? Buat malam Senin depan aja. Simpen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi. Ya kalau nggak lihat orangnya malu tahu. Terjeda sedikit. Membikin apaan? Tujuan membikin apaan? Oh. Dari Facebook aja di screenshot. Dari Facebook di screenshot. Ini di screenshot. Ini mah susah, nggak bisa gua. Lagi jalan langsung soalnya. Oh. Ada bisa dong. Sini lagi. Anggap aja tanda tangan lagi jadi wali nikah. Maafin. Kita sudahi pertemuan kita saat ini dan berkah insyaallah pada umur sehat ya. Nanti kita ketemu lagi malam Senin besok giliran Masih waduh dulu ya untuk semuanya biar semangat ya. besok berapa emang? 27 ya. Iya. 27 berarti udah antum hadir jangan abaikan ya biar gurunya semangat ya.
Astagfirullahaladzim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin dan juga bini aku juga berwasilah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim ya Fattah ya 'alim iftah alaina fathan mubina wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah dan rabbil alamin wa yudawi masjid alhamdulillahi rabbil alamin ya rasulullah sallallahu alaihi ya rabi'al syari wad daraji ya rasulullah sallallahu alaihi ya rabi'al syari wad daraji ya rasul